Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, na'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasul. Bersyukur kita kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena di siang ini di tengah kita sibuk beraktivitas, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk hadir ke Masjid Taqwa Muhammadiyah ini untuk melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan kita tetap diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tidak lupa-lupanya kita doakan kepada Allah, kiranya disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, judul tausiah kita kali ini ada 3 waktu kita dilarang untuk berbicara. Sebetulnya bukan 3 saja, banyak waktu kita tidak boleh berbicara. Tapi saya jelaskan 3 kesempatan atau 3 waktu kita stop bicara. Ibu-ibu, bapak jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, ada kebiasaan bagi kita di Minangkabau ko mota namun di Lapau mota, di rumah mota, sampai ke masjid mota ya Pak, mengecek ju, bahkanlah sampai ke ikamat mengecek ju lagi. Kapan kita tidak boleh berbicara? Yang pertama, kita dilarang berbicara ketika Al-Quran dibacakan. Stop bicara. Apa dasarnya? Al-Quran surat Al-A'raf ayat 204. Wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Quran dibacakan, fastami'u lahu, kamu dengar, wa ansitu, simak, diam. Baru ujung ayatnya la'allakum turhamun, baru kamu akan dapat rahmat. Tapi ketika Quran dibacakan tidak didengar, tidak disimak, tentu bukan la'allakum turhamun, tapi yang dapat oleh kita adalah laknat Allah. Asbabun nuzul ayat ini turun ketika Nabi melaksanakan sholat berjamaah. Beliau baca surah Al-Fatihah dengan jahar keras, lalu ada makmum yang baca juga keras surah Al-Fatihah. Terdengar suaranya oleh Nabi. Maka turun perintah ini. Apabila Quran dibacakan, kamu dengar. Ketika imam membaca surah Al-Fatihah, ketika kita sholat berjamaah, kamu dengar, kamu simak, diam, baru dapat rahmat. Bagaimana sholat kami enggak baca surah Al-Fatihah? Jangan ragu, karena hadis mengatakan qara'atul imam wa qara'atul makmum. Bacaan imam itu sudah merupakan bacaan makmum.
Bapak ibu-ibu jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, kita tidak habis pikir ketika orang yang di luar Islam meremehkan Al-Quran, orang Islam marah. Dulu ketika Ahok mencoba-coba menafsirkan surah Al-Maidah ayat 21 itu, marah orang Islam, terjadi aksi bela Islam 212, masuk penjara Ahok karena meremehkan, melecehkan Quran. Tapi ketika kita orang Islam yang baca Quran, yang meremehkan juga orang Islam, yang tidak mendengarkan juga orang Islam, kita diam-diam saja. Banyak lagi bentuk-bentuk lain pelecehan terhadap Quran. Apa itu? Dijadikan Al-Quran ini sebagai azimat, ditulis, digantungkan di leher, dibawa ke kamar mandi, ke kamar kecil, kamar besar, ke sawah, ke ladang. Nah, ini juga bentuk-bentuk pelecehan terhadap Quran. Di stop bicara, tidak boleh bicara ketika Al-Quran dibacakan. Lalu yang kedua, kita dilarang berbicara ketika khatib berkhutbah. Nah, ini Pak, kapan ada khutbah? Ketika sholat hari raya. Nah, itu biasanya sholat dulu baru berkhutbah khatib. Kalau hari Jumat khatib berkhutbah, baru setelah itu kita sholat berjamaah 2 rakaat. Ketika khatib berkhutbah, kita dilarang untuk berbicara. Kita lihat hadis, iza qulta li sahibika ansit wal imamu yahtub fakat laghauta. Apabila salah seorang di antara kamu berbicara, diamlah. Wal imamu yahtub fakat laghauta, sementara khatib sedang berkhutbah, maka sia-sialah ibadah mereka. Apa yang sia-sia itu ibu bapak? Minyak abi samba ndak lama, arang abi basi binasu, masuk karuang lai taitong indah. Lai pai solat hari raya, tapi disebabkan mauta ketika khatib berkhutbah, fakat laghauta, maka sia-sialah ibadah mereka. Saya lihat setiap tahun saya jadi khatib. Nah, itu untuk ibu-ibu kita. Begitu selesai sholat, buka talakung. Hanyalah mau tahu ta. Jangan lupa ke rumah mi membuat lontong pical. Khatib ke bakatu bapak lontong pical juga kecian. Fakat laghauta, maka sia-sia ibadah mereka. Dan juga bapak-bapak ketika hari Jumat, ambo nak mau tahu Ustaz, ambo melarang orang mau tanya, melarang orang mau tahu mau tahu jadinya. Ambo menegur anak-anak tu mau tahu. Fakat laghauta. Kalau ingin negur, jelaskan sebelum khatib berkhutbah. Bagaimana kalau ketika hari Jumat, Ustaz kami tidur? Nah, ada juga tidur. Khatib berkhutbah, yang makmum bapak-bapak tidur. Tidak jelas apa isi khutbah khatib. Kata Imam At-Tabari, kalau ada orang tidur ketika khatib berkhutbah, tidak jelas khutbah yang disampaikan oleh khatib, tidak tahunya khutbahnya itu, isi khutbahnya, berarti mereka belum pas'au ila zikrillah. Apa kata pas'au ila zikrillah itu maknanya kata Imam At-Tabari, ja'a bil khusu', mereka belum datang dengan khusyuk dan tenang. Artinya apa? Baru yang hadir ketika Jumat itu badannya, tetapi batinnya entah di mana. Baru yang hadir raganya, tetapi jiwanya belum hadir. Kalau ada orang seperti itu pergi sholat Jumat, kata Imam At-Tabari, boleh jadi 100 kali mereka pergi sholat Jumat, imannya tidak akan pernah bertambah. Takwanya entah kemana.
Ditambah jomota fakat lagauta, maka sia-sialah ibadah mereka. Masuk ke ruang lain, taitong indah arang abi basi binasu. Nah, boleh bicara apa? Jadi kalau ingin melarang, sampaikanlah ketika khatib belum berkhutbah. Lalu yang ketiga, Bapak yang jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, kita tidak boleh bicara apa? Ketika menghadapi orang dalam keadaan sakratul maut. Kita tidak boleh mutabah. Yang apa yang bisa kita lakukan? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Bisikan kepada orang yang dalam keadaan sakratul maut itu la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Siapa yang membisikkan? Orang-orang yang terdekat dari orang yang dalam keadaan sakratul maut tadi. La ilaha illallah. Lihat reaksinya, bergerak tak mulutnya? Kalau sudah bergerak mulutnya, kita diam. Kalau nak diulang lagi, insya Allah bagi yang siapa yang berzikir, melafazkan zikir, berzikir setiap saat dengan zikir la ilaha illallah, ketika dia tertutup hijab, dibisikkan oleh orang lain, terbuka hijab tu dia. Karena nyala biasa, Pak. Konon kabarnya menurut kajian ilmu tasawuf, ketika roh itu dimasukkan ke dalam tubuh kita dengan kalimat la ilaha illallah, diharapkan napas keluar masuk ini juga dengan kalimat la ilaha illallah, dan diharapkan ketika roh keluar dari jasad kita ini juga dengan kalimat la ilaha illallah. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir ayatnya, mereka pasti masuk ke dalam surga. Tapi leka mungkin tidak pernah kita lafazkan, kita ucapkan kalimat itu, kita bisa bacanya. Impossible, tidak mungkin. Bapak ibu-ibu jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, tiga, kita dilarang berbicara. Pertama, ketika Quran dibacakan. Kedua, ketika khatib sedang berkhutbah. Yang ketiga, ketika menghadapi orang dalam keadaan sakratul maut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.